Untuk per minggu itu untuk telur ya. Untuk telur per minggunya 189.000. Untuk DOC kurang lebih sekitar 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, kembali lagi kita ke channel Peternak Muda. Pada kesempatan sore hari ini saya mau berbagi kepada rekan tentang hal yang sangat penting ketika kita mau memulai usaha, yaitu usaha peternakan ayam kampung. Nah, peruntukannya banyak. Ayam kampung ini kita bisa gunakan sebagai pemproduksi telur ayam kampung, pemproduksi DOC, atau pembesaran yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang nama blibis ini bahasa Indonesianya apa ya? Blibis ini bahasa Indonesianya apa? Blibis. Ya blibis. Nah, ini dapat blibis kemarin ada 10 ekor. Nah, blibis ini perwujudan seperti ini rekan-rekan. Nah, ini nanti coba kita bikinkan kandang jadinya seperti apa sih blibis. Ini bisa terbang, ini bisa mabur kan Mas Bayu. Nah, ini pengerjaan alat atasnya sekarang tak suruh ke rumah. Nah, ini pesanan kawan kita yang ada di Lampung Tengah, Terbanggi. Kapasitas 300 butir, sedang proses finishing atau pendempulan. Gunanya pendempulan itu seperti itu, gunanya supaya dia rapat dan suhunya terjaga. Oke, kita kembali ke topik rekan-rekan. Kita akan membahas kita akan membahas bagaimana sih Mas untung mana? Untung petelur, kita jual telur atau kita jual DOC. Tentunya akan kita bahas seperti biasa. Kita kembali ke laptop kita kembali ke buku. Nah, kiki reng-rengan awalku daerah di konsep lali, aku gampang lali anu. Jadi akan kita bahas yang pertama, maaf goyang-goyang ini. Kita akan membuat judul tentang usaha peternakan ayam kampung. Maaf ya tulisannya elek. Ada 3 macam tujuan. Tujuan pertama adalah kita jual telur. Kedua, kita jual DOC. DOC ini bahasa Inggris day old chick atau anak ayam umur sehari. Jadi ini anak ayam yang rekan-rekan biasa beli. Yang ketiga yaitu kita jual daging. Daging itu yang kita besarkan seperti yang di kandang pertama. Kandang tadi yang 2 tingkat. Pertama, waduh contekanku ketok rek. Nah, yang pertama adalah akan kita bahas yaitu sistem kita jual telur. Contoh mudah adalah 100 indukan ya. Kalau di tempat saya membutuhkan pakan yaitu sekitar perharinya 8 kg. 8 mana saya lagi 8 kg. Kita di kandang saya menggunakan pakan adukan jatuhnya sekitar 5.400 per kilo. Oke, kita tambah vitamin dan sebagainya seperti biaya listrik untuk penerangan malamnya. Kita kali Rp6.000. Sama dengan ini kalau dijumlah 48.000. Oke, ini kebutuhan daripada 100 indukan ayam kampung per harinya, yaitu 48.000. Ini sudah termasuk pakan, vitamin, dan penerangan di malam hari. Kita akan melihat produksi ayam kampung. Nah, produksi ayam kampung ini yang kampung biasa diperanakan tidak bisa dibandingkan dengan indukan di tempat saya, dengan indukan KUB, indukan sentul, indukan atau ayam. Oke, kita buat produksinya tidak usah 80% seperti ayam petelur Arab. Jadi ayam Arab itu rekan-rekan harus jeli ya. Ayam Arab itu kadang dimanipulasi oleh penjual ya,
diaku menjadi telur ayam kampung, padahal itu telur ayam Arab. Jadi beda. Kita buat produksi per 100 ekor ini kita buat 50% saja. Jadi dalam arti 50 butir. Nah, harga telur di pasaran ini bukan kiloan seperti telur ayam ras. Harganya yaitu butiran. Kadang per karpet bisa 50.000 atau sampai 60.000 juga pernah. Per karpet itu isi 30. Oke, kita buat 1.500 rupiah. 1.500 rupiah kita kali 50 butir per hari, yaitu 75.000. Nah, biaya modal ini akan kita kurangkan dengan penghasilan kita per hari. Oke, kita kurangkan yaitu 27.000 rupiah. Ini per hari. Dari 100 ayam kurang lebih untung kita hanya 27.000 per hari. Untuk mempermudah untuk perbandingan dengan DOC atau daging, nanti akan saya jelaskan kenapa harus saya buat seminggu. Karena siklusnya memasukkan telur saya rekomendasikan seminggu sekali. Kita buat seminggu. Jadi 27.000 kita kali 7 ya. 27.000 omset per hari kita kali seminggu, yaitu 7 hari. Sama dengan 189.000 rupiah ini per minggu. Oke, dari telur ya, beres. Ini telur. Kita akan membahas DOC, right? Oh, bahasa Inggris malian. DOC, kok DOC maksudnya gimana, Mas? Nah, oke. DOC ini bagi saya adalah cara meningkatkan daripada harga jual telur tersebut. Per hari kita mendapatkan dari 100 indukan adalah 50 butir telur. Kalau kita kali 7 berarti 350 butir per minggu atau per 7 hari. Oke, per minggu. Nah, kita akan tetaskan cara meningkatnya adalah kita tetaskan karena untuk DOC kita tetaskan, kita ambil yang fertil dari 350 ini kita ambil 60%-nya. Nah, maaf ya oret-oretan ini. 60% dari 350 adalah 210 butir telur per minggu. Oke, 210 butir kita tetaskan. Nah, taruhlah yang menetas itu sekitar 210 lah ya. 210 ini kira-kira kita ambil sekitar berapa persen ya? Taruhlah kita paling rendah aja lah. Kalau biasanya kalau kita pakai mesin tetas, kalau sudah fertil seperti ini paling parah itu sekitar 80%. Oke, kita taruhlah kurangin dia menjadi 50 telur yang tidak menetas dari 210. Berarti 160 ekor. Nah, oke. Kita dapat 160 ekor per minggu dari 100 indukan. Kita kali harga bagus, standarnya harga DOC ayam kampung adalah 8.000, saya jual eceran. Oke, kita kali 160, kita kali 8.000, sekitar 1.280.000. Nah, belum selesai. Kenapa belum selesai? Ini di sini kita kembalikan di sini ya. 350 ini per minggu loh, produksi telur kita per minggu. Kita hanya taruhlah 60% yang fertil, yaitu 210. Berarti ada 40% dari 350 butir ini yang bisa kita jual atau infertil, kita bisa uangkan dia untuk dijual ke telur. Oke, 140 butir kan sisanya kita kali 1.500. Berapa? 210.000, right? Nah, jadi seperti ini. Kita tambahkan di sini telur infertil. Nah, telur infertil ini rata-rata biar kamu mudang. Telur infertil kita mendapatkan biaya kurang lebih 210.000. Nah, seperti ini, 210.000, alright. Nah, taruhlah biaya
pakan per harinya 48.000 kebutuhan per hari 48. Oke rekan-rekan, 48 kali 7, 8 kali 7 678 67 50 56 5 4 kali 12 28 32. Nah ini akan kita kurangi 326.000 untuk pakan. Mohon dikoreksi nanti kalkulatornya karena kalkulator manual aku lupa di reng-rengannya. Oke, ini sudah biaya penerangan listrik dan sebagainya. Taruhlah kita per minggu, ini kita pukul ruginya saja, kita dapat 1 juta. Oke, ini per minggu dari penjualan DOC per minggu. Belum selesai, akan kita bahas bagaimana kalau kita besarkan sendiri Mas dengan indukan ini. Kita sudah membahas telur nanti kita bahas di akhir. Oke, kita lanjut yaitu pembesaran. Kita akan bahas pembesaran atau kita jual ayam siap potong. Oh iya, ini aku nyponsori ini PT di Lampung karena dapat buku dari kawan. Nah, bagaimana oret-oretannya ketika kita mendapatkan seperti ini? Oke, kita tadi sudah membuat hal terjelek yaitu sekitar 160 ekor dari 350 butir. Untuk yang menetas itu lebih dari separuh atau 50%, bahkan sisanya bisa hampir 50%, sisanya bisa kita untuk jual telur. Oke, kita hanya membuat 60% dari tersebut. 160 ekor ini kurang lebih dia akan membutuhkan pakan. Kalau untuk 2 bulan panen kita pakai fur murni, kebutuhan pakan fur murni ya. Fur murni kurang lebih kalau 160 itu antara 4 sampai 5 sak itu sudah bisa panen. Kita kasih 5 karung, kita kali harga fur 400.000. Oke ya. Jadi 2 juta. Nah, 2 juta ini adalah modal pakan saja. Kita tambahkan dengan tentunya adalah vitamin khususnya untuk minum plus listrik untuk dari usia 0 sampai 1 bulan dan usia penerangan untuk malam. Kita estimasi sekitar kita kasih 250.000. Oke, jadi 2.250.000. Nah, ini modal ya. Kita akan hitung kemungkinan jelek dari 160 ekor. Ini taruhlah kita mati 30. Jadi tinggal 130. Panen kita akan pukul rata, tidak usah berat 1 kilo. Kita akan pukul rata berat yaitu 0,9 kilo atau 9 ons. Jadi 130 kita kali 0,9 sama dengan 117 kilo. Harga ayam kampung memang relatif lebih stabil dibandingkan dengan ayam broiler. Kita kasih harga pertengahan. Harga ayam kampung biasa normalnya, ayam kampung bukan chopper loh ya, beda. Kelas harga ayam kampung dengan chopper tentunya akan pasti lebih tinggi daripada ayam kampung. Kita kasih estimasi harga ayam kampung antara 35.000 sampai 40 atau bisa up. Ini ayam hidup. Oke, kita kasih harga saja 35.000. Sama dengan 4 juta. Kita sana rata-rata dadi lancar 4.095.000. Nah. Oke, 4.095.000. Kita akan kurang dengan biaya modal kita di atas tersebut. Yaitu berarti 4.095.000 kita kurang dengan biaya
kebutuhan atau modal, yaitu sekitar 250.000. Berapa? Nah, jatuhnya adalah 1.845.000. Ini kok kenapa tidak dihitung dengan ini belum saya kurangin dengan biaya DOC sekitar segini. Karena ini kita menciptakan DOC sendiri. Tentunya ini akan lebih untung di kita, bagi kita. Nah, bagaimana Mas kalau bagi peternak yang beli DOC atau untuk pembesaran, bisa mainnya di mana? Ini belum tentu harga seperti ini. Ini pun belum tentu habis fur murni 5 sak, karena kita bisa olah pakan dan sebagainya. Jadi ini sering saya katakan hanya wajib 1 bulan untuk fur murni. Setelahnya rekan-rekan bisa kombinasi dengan pakan seadanya. Ini pun biaya pakan 8 kilo 8 kilo per kilonya jatuh 6.000. Ini bisa kita tekan jauh dengan menggunakan singkong, azola, makot. Jadi tergantung bagaimana sistem pemberian pakan kita untuk menekan biaya pakan. Jadi learning pointnya adalah ketika kita jual telur, kurang lebih untuk per minggu itu untuk telur ya, untuk telur per minggunya 189.000. Untuk DOC kurang lebih sekitar 1 juta 1.280.000 lah taruhlah ya, karena kita akan potong dengan ini atau enggak 1 juta seperti tadi, atau 1 juta per minggu. Nah, ini untuk yang pedaging itu sekitar 1,8 juta. Ini tergantung pencapaian kita terhadap bobot ayam dan harga jual saat itu. Bahkan ini pun bisa diakali ya rekan-rekan. Kita buka lembaran baru, oke. Kalau normalnya ayam hidup taruhlah berat 9 on, kita atau harga per kilonya 35.000. Ini per kilo, per kaki. Bagaimana cara meningkatkannya, Mas? Cara meningkatkannya adalah rekan-rekan pegang rumah makan. Rumah makan, setahu saya di Indonesia ini rumah makan Padang yang tersebar di mana-mana itu menggunakan ayam kampung. Nah, rekan-rekan punya indukan 100, rekan-rekan pegang ayam, pegang rumah makan 1 saja yang sudah lumayan besar. Dengan kebutuhan perharinya dia membutuhkan kurang lebih 20 ekor. Ini rekan-rekan sudah bisa menghandle. Karena dengan 20 ekor per hari, dia dalam arti seminggu berarti kurang lebih membutuhkan 140 ayam. Biasanya ini masuk ke rumah makan dalam keadaan karkas. Nah, karkas itu sudah bentuk bersih ya, ayam bersih sudah dipotong. Daleman ikut biasanya seperti hati, seperti ampela, seperti usus. Lu kok malah lancar kalau kemarin. Nah, ini sudah ikut tersebut. Biasanya harganya berapa? Dari 35.000 kalau sudah berbentuk karkas seperti ini, itu bisa mencapai 45 sampai 60.000. Tergantung kesepakatan rekan-rekan. Bisa nggak Mas saya menghandle dengan perputaran seminggu sekali saya mengeluarkan DOC, dan seminggu sekali pun saya bisa panen? Bisa. Karena ayam tidak akan wujud atau beratnya tidak akan sama kurun waktu seminggu ini. Dalam seminggu ini bisa H-7, ada yang sudah bobotnya 1 kilo, terus besoknya. Jadi insya Allah kalau hanya 130 ayam ini dalam seminggu akan habis, ketika rekan-rekan bisa memegang rumah makan yang kebutuhan perharinya hanya 20 ekor. Ini 1 ayam kampung. Rekan-rekan kalau bisa open minded, jadi berapa banyak rumah makan Padang di seluruh daerah, nggak usah daerah, kabupaten ini. Kalau rekan-rekan bisa pegang itu saja, dunia aman.
Ini siklusnya per minggu. Per minggu. Ini pedagang ini kalau kita karkas lagi hitung sendiri. Kalau kita taruhlah 50 aja lah. 50 ekor. Oke, 13 kali 5. 15 1. Nah, 6 juta. 6.500.000. 6.500.000 dikurang modal sekitar segini, dikurang DOC masih dapat kalau kamu jual karkas dengan harga 50.000. Karena karkas itu sebenarnya dia tidak hitungan kilo, hitungan ekor. Oke, jadi itu rekan-rekan kurang lebih oret-oretan seperti ini. Itu banyak pilihan kepada rekan-rekan. Kalau rekan-rekan nggak mau ribet hanya merawat ayam indukannya, ya jual telur. Kalau rekan-rekan mau agak lama dan untungnya lebih besar, yaitu siklusnya ini 21 hari, tetapi tetap saja kita akan per minggu panen karena kita memasukkan telur per minggu. Nih. Kalau rekan-rekan akan pengen lebih besar lagi, merawat indukan iya, merawat ayam iya, ya akan lebih besar lagi untungnya. Jadi sesuai apa yang kita keluarkan itu akan sesuai dengan pengeluaran kita. Tentunya ini sangat penting rekan-rekan. Maaf videonya panjang karena mungkin banyak yang sudah tergiur bagi pemula yang mau masuk begini. Jadi kita harus menghitung bagaimana sih untungnya, bagaimana sih perbandingannya supaya kita tidak salah langkah. Jadi itu rekan-rekan, semoga ini bermanfaat ya. Jadi jangan salah menghitung atau jangan salah bertindak supaya kita tetap dapat income. Seperti ini kurang lebih berwujudan ayam kampung kita di kandang yang ini sisa-sisa tetasan yang untuk kita kirim DOC. Tentunya ini sebenarnya ini yang kuntet-kuntet kita besarkan. Oke, saya akhiri rekan-rekan, semoga ini bermanfaat. Selamat beribadah puasa, selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan supaya kita dapat melewati masa-masa ini. Saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.